Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, untuk semua pelanggan setia warung sayur Mama Husna dan Amang Udin, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran dalam segala hal. Dan tidak lupa kepada subscriber channel Bisjas 789 dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya guys, keluarga semua selalu diberi kemudahan guys, karena tanpa kalian semua channel ini tak akan pernah berkembang dan juga bukan apa-apa guys. Dan bagi teman-teman semua yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya guys, karena channel Bisjas 789 ini nggak akan pernah berkembang dan nggak akan pernah jadi apa-apa guys, kecuali dengan dukungan kalian semua guys. Ya oke, langsung saja ya guys. Ini posisi saya ini lagi menyiapin orderan untuk dapur perusahaan Duima guys. Jadi untuk dalam 5 hari sekali itu kita dapat orderan untuk menyetok sayur dan ikan untuk dapur perusahaan Duima guys. Jadi ya ini sayur-sayurnya itu yang di bawah itu yang ditumpuk itu ya, itu ada macam-macam sayur kayak terong ya, pare dan saudara-saudaranya. Terus yang di atas itu yang saya pilih-pilih itu ikan ya, itu ada ikan nila, ikan patin, ikan bawal, dan nanti ada ayam juga, terus ada telur juga guys. Oke ya guys, ya di sini langsung aja ke pembahasan ya guys. Namun sebelumnya ada yang sedikit mau saya sampaikan, bahwa apa yang nanti saya sampaikan itu semua berdasarkan pengalaman saya sendiri ya guys. Bukan berarti apa yang saya sampaikan itu nanti adalah yang paling benar, bukan seperti itu guys. Itu cuman menurut pendapat saya ya guys. Oke, langsung saja. Di sini kita mau membahas tentang memulai jualan sayur dan ikan. Entah itu nanti jualannya tuh sistemnya itu dikelilingkan atau sistemnya itu nanti di rumah ya guys. Jadi kalau masalah jualan itu, karena kita membahas masalah jualan, tentu saja yang kebanyakan orang berpikirnya pasti tentang satu modal ya guys, tentang modal. Nah, karena kebanyakan orang ini berpikirnya tentang modal, oke, ini kayaknya perlu kita bahas dulu ya masalah modal ini. Untuk masalah modal, kalau kita berbicara modal, pertama kali orang berpikirnya itu pasti uang ya, dan sarana untuk jualan. Ya itu memang benar ya guys, kalau yang namanya modal itu ya kita harus punya uang untuk kita memulai jualan guys. Tapi ada yang perlu diperhatikan selain uang, dan itu menurut saya itu sangat penting banget ya guys. Selain modal uang itu penting, kalau bagi saya ada yang lebih penting lagi guys, yaitu tentang cara kita melayani pelanggan guys.
Nah itu juga kalau menurut saya itu adalah modal yang disitu sangat berharga guys. Kenapa saya bilang kalau cara melayani pelanggan itu adalah modal yang sangat besar? Karena apa? Untuk kita mencari modal yang disitu bersifat materialistis, apa kayak uang ya, kayak uang, kayak mungkin kita butuh peralatan sepeda motor atau apalah itu mungkin kita bisa pinjam, kita bisa pinjam saudara, pinjam kerabat yang lain, itu bisa guys. Tapi kalau sudah yang namanya itu kesabaran melayani pelanggan, keramahan melayani pelanggan, itu kita mau pinjem di mana itu nggak ada yang namanya apa istilahnya tuh bank atau koperasi yang disitu meminjamkan rasa kesabaran atau meminjamkan rasa ramah kepada orang, itu nggak ada. Jadi kalau masalah kesabaran, masalah ramah untuk melayani pelanggan, itu memang murni dari kita sendiri guys. Itu nggak bisa kita pinjam ke orang lain. Nah makanya itu saya mengatakan kalau menurut saya modal terbesar itu adalah kesiapan mental kita untuk menghadapi pelanggan guys. Jadi karena apa, namanya pelanggan itu sangat banyak karakternya ya, sedangkan kita mempunyai satu karakter ya. Pelanggan kita itu ada yang sabar, ada yang mudah bercanda, ada yang gampang tersinggung, ada yang cerewet, yang jelas banyak, wataknya itu bervariasi. Jadi kalau menurut saya, bagi teman-teman yang mau jualan sayur, andaikan teman-teman itu bingung masalah modal, nanti untuk jualan sayurnya itu kita ngambil sayurnya gimana, modalnya kita cuman sedikit atau gimana, itu ya wajar ya kalau kita berpikir modalnya, cuman itu bukan problem yang begitu besar kalau menurut saya ya guys. Tapi yang perlu pertama kali kita siapin adalah satu, mental kita ya sebagai penjual. Karena kita sebagai penjual mau nggak mau kita harus dituntut ngasih pelayanan yang ramah guys. Kita harus bisa melayani berbagai macam model pelanggan kita guys. Nah itu jadi kalau kita memang benar-benar mau jualan sayur, yang mesti kita butuhkan, yang kita siapkan itu tadi mental dan kesabaran untuk melayani pelanggan. Kalau memang kita udah siap ya, kalau memang kita udah siap, baru kita berpikir modal ya. Semisal kita punya modal cuman sedikit ya guys, cuman 500.000 atau berapa ratus ribu, itu sudah bisa kita untuk jualan, itu kita sudah bisa guys. Kita ngambil barangnya sedikit-sedikit, yang penting kita lengkap, itu sudah bisa. Tapi kalau kita memulai jualan dengan modal kesabaran atau keramahan yang sedikit, itu nanti malah kita nggak dapat pelanggan guys. Padahal kunci dari kesuksesan dari kita jualan ya, kita tentu kita harus punya pelanggan yang banyak. Tapi karena kita itu belum bisa istilahnya tuh merawat pelanggan kita, karena kita mungkin kurang ramah ya kan, atau mungkin kita kurang sabar dalam pelayanan, akhirnya kita itu nanti ya nggak punya pelanggan guys.
Nah, ya meskipun sebanyak apapun modal uang kita, kalau kita sendiri itu nggak bisa melayani pelanggan dengan bagus, ya tentu pelanggan nggak kunjung datang ya guys. Jadi untuk teman-temanku semua ya, khususnya yang baru mau jualan, yang perlu disiapin untuk yang pertama yaitu tentang modal. Dan modal itu sendiri dibagi menjadi dua ya guys ya. Yang pertama yaitu modal mental dan pelayanan guys. Itu sangat penting, kalau bagi saya itu sangat penting sekali guys. Nah, kalau memang nanti itu sudah disiapin, udah yakin aku bisa, aku harus melayani pelangganku dengan baik, nah baru nanti kita menginjak yang nomor dua, yaitu tentang uang. Nah, kalau masalah modal uang itu nanti kita sepunyanya kita ya guys, sepunyanya kita dulu. Berapapun itu kita belanja sedapatnya guys. Kita jualan, kita layani orang dengan baik, kita jujur dengan pelanggan, dan kita jujur dengan orang pasar, orang yang kita ambilin barang guys. Nah, kita kan ke pasar beli sayur atau beli barang yang mau kita jual. Nah, kita itu harus jujur guys, kita harus jujur, terus sama pelanggan kita harus jujur dan juga ramah. Nah, dengan bermodalkan itu ya, kalau kita sudah dipercaya orang, kita ramah, kita jujur, pelanggan itu nanti banyak yang suka guys, beneran. Ini bisa dicoba guys, bisa dibuktikan sendiri guys, pelanggan banyak yang suka. Terus keuntungannya lagi, kalau memang kita itu dikenal, kalau kita itu jujur, andai kan kita modalnya kurang, kebetulan kita membutuhkan sayur yang agak banyak dari biasanya, kita ngomong baik-baik itu bisa guys, kita ngomong baik-baik pada langganan kita ngambil sayur itu, kita ngomong baik-baik kalau kita mau ngambil sayur dulu, nanti bayarnya kalau udah laku. Jadi kita ngambil yang baru, terus yang sudah laku baru dibayar, kayak gitu guys. Saya yakin itu boleh-boleh aja guys, yang penting kita dari awal sudah menanamkan rasa kejujuran guys. Contohnya tuh di sini ya guys, di sini itu karena kita melayani perusahaan ya guys, melayani perusahaan, sedangkan perusahaan itu kan butuh proses ya, untuk pencairan dananya itu butuh proses guys. Nah, kayak kita melayani perusahaan ini, kita punya gantungan guys, kita punya gantungan 4 nota, terkadang ya 3 nota, nggak tentu, biasanya 3 nota, biasanya 4 nota. Nah, karena kita dapat gantungan 4 nota ya, otomatis kita putarannya tuh ya lambat guys. Nah, sedangkan kita dituntut untuk punya dagangan tiap hari, tapi kalau uangnya itu nanti buat ngasih orderan perusahaan, otomatis uangnya itu berhenti di situ guys. Karena sekali order itu nominalnya bisa sampai 20-30 guys, 30. Jadi untuk putarannya itu lambat. Nah, karena mungkin kita ini sudah dipercaya ya guys sama pelanggan sayur di pasar sana, jadi kita yang ngomong baik-baik kalau kita ini melayani pelanggan perusahaan. Nah, karena uangnya ini juga, namanya perusahaan itu butuh proses ya, butuh kejelasan, butuh tanda tangan. Nah, itu ya uangnya nggak bisa langsung cair. Nah, karena kita uangnya nggak bisa langsung cair, kita belum bisa dapat uang langsung guys. Jadi ya kita ngomong baik-baik kalau sistemnya kayak gini ya sama pelanggan kita di pasar sana guys. Nah, karena kita sudah ngomong dan mereka percaya sama kita, ya boleh, ya nggak apa-apa.
Yang penting kita konsisten guys, kita konsisten. Jadi di saat nanti uang itu cair sebagian, semisal cair 1 nota, ya kita bayar yang ambilan sayur kita yang 1 nota itu nanti berapa kita bayarin, terus kita ngambil lagi, seperti itu guys. Jadi semua nih sebagian sayurnya ini ya ada yang cuman bawa dulu guys, kita bawa dulu sebagian, ya sebagian ada yang bayar guys. Jadi seperti itu, yang penting kita tetap bisa berputar guys, yang penting kita tetap bisa berputar. Terus langganan kita juga dapat orderan, ya meskipun kita belum ngasih uang ya, cuman yang jelas barangnya kan nanti barangnya kan nggak buang, barangnya tuh kita bawa, barangnya tuh jadi habis guys. Nah meskipun belum jadi uang, tapi ya yang penting kita bisa mutar gitu aja guys. Nah itu tadi kalau masalah ya modal uang ya guys ya, semua itu kalau uang itu bisa diatur guys, yang penting kita ngomong baik-baik, yang penting kita konsisten, yang penting kita jujur. Nah yang seperti itu guys. Nah jadi kalau menurut saya ya guys, untuk mengusahakan modal yang berbentuk uang sama dibandingkan dengan modal yang disitu mental untuk menghadapi pelanggan, itu kalau menurut saya pribadi masih berat untuk mempersiapkan modal untuk kita melayani pelanggan ya guys. Kalau mungkin saudara-saudaraku semua ada yang kurang percaya, ya bisa dicoba. Masalahnya untuk melayani pelanggan itu memang sangat berat guys, karena dari pelanggan sendiri itu banyak sekali, model-model orangnya tuh banyak sekali guys. Ya pokoknya orangnya tuh modelnya memang banyak banget guys. Jadi ya kita memang harus siap-siap mental, siap-siap gimana cara jelasinnya. Kalau ada yang semisal entah itu komplain masalah harga atau apapun itu, kita berusaha jelasinnya secara baik-baik guys. Karena apalagi nanti itu semisal jualan banyak saingannya guys. Kalau jualan banyak saingannya, sedangkan kita itu ngambil barangnya itu langganannya beda, otomatis ada kemungkinan beda harga. Nah atau terkadang saingan kita itu belanjanya sekarang belanja dapat harga sekian, terus kebetulan besok kita harganya sudah naik, waktu kita belanja harganya naik, jadi otomatis kita jualnya dengan harga tinggi. Nah itu mungkin ada ya sebagian pelanggan membandingkan, oh di sana murah, terus kenapa kok di sini kok mahal. Nah itu mungkin kita harus bisa jelasin, karena ya itu tadi, pelanggan kita ngambil sayur itu beda faktornya itu ya. Terus mungkin pas waktu orang lain belanja itu dapat pas harganya memang pas masih rendah ya, terus kita pas belanja dapat harga agak tinggi, jadi otomatis kita jualnya ya agak tinggi. Nah seperti itu, kita harus pinter-pinter jelasin ke pelanggan yang disitu mungkin agak komplain masalah harga. Tapi memang dari awal kita harus sportif ya guys ya, masalah harga. Jadi masalah harga itu kalau memang harganya itu rendah, kita jual rendah, kalau harganya naik ya kita jualnya agak naik ya, seperti itu. Asal dari awal kita itu konsisten, kita itu enggak bikin harga sendiri, atau harganya kita naikkan sendiri, kita mahalin sendiri. Nah itu nanti jangka panjangnya itu guys yang susah guys. Jadi kalau memang harganya itu turun ya kita turunin, terus kalau harganya naik ya kita naikin.
Jadi untuk awal kita jualan sayur itu memang kita menanam rasa biar orang itu percaya, memang benar-benar percaya sama kita itu apa adanya. Kalau murah dijual murah, kalau mahal dijual mahal. Jadi di saat nanti ada komplainan masalah harga, kita jelasin ke mereka itu mereka bisa percaya guys. Nah, mereka menganggap kita itu memang benar-benar ya memang seperti yang kita katakan, kita nggak mengada-ngada seperti itu guys. Jadi kalau nanti pelanggan itu sudah percaya sama kita, mereka nggak akan terpengaruh ya guys ya, nggak akan terpengaruh oleh harga tinggi, harga murah. Meskipun harga tinggi ya mereka tetap belanjanya tuh ke tempat kita guys. Masalahnya mereka itu sudah nyaman ya sama kita, sudah nyaman, terus belanja sama kita tuh mereka udah percaya guys. Dan di saat mereka itu udah percaya sama kita, mereka itu udah jadi pelanggan kita, ya tentunya kita akan semakin mudah ya guys ya, akan semakin mudah jualannya, semakin mudah, semakin gampang, terus dan yang jelas akan semakin berkembang ya guys. Jadi kalau menurut saya orang jualan ya, jualan apapun itu terutama poinnya yaitu tadi kita harganya stabil, kita nggak terlalu ngambil untung banyak dan juga nggak terlalu sedikit ya, kita ukur masing-masing tergantung daerahnya masing-masing ya guys. Jadi kita ngambil untungnya nggak terlalu banyak. Terus kedua, pelayanan kita itu memuaskan, pelayanannya kita itu ramah, kita sabar, kita layani semampu kita guys, semampu kita. Nanti pelanggan itu jadi suka seperti itu guys. Ya mungkin dari saya untuk video ini mungkin cukup sekian dulu ya guys ya. Dan andaikan menurut Anda ini videonya bermanfaat, Anda bisa subscribe ya guys, biar Anda nggak kelihatan ketinggalan video yang akan datang. Dan bagi subscriber saya ucapkan terima kasih ya guys, udah subscribe ke video ini, ke channel ini. Masalahnya tanpa kalian semua channel ini nggak ada apa-apanya guys. Jadi dari saya mungkin cukup sekian dulu ya guys. Oh ya, ada yang lupa, untuk teman-temanku semua dimanapun Anda berada, salam dari saya, perantauan ya guys, dari Jawa perantauan ke Kalimantan ya, seperti inilah perantauan ya guys ya. Meninggalkan kampung halaman ke Kalimantan, di sini jualan sayuran. Oke guys, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.